Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat dan bahagia. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer. Di pembahasan membahas pertama yaitu definisi ya, atau pengertian. Membedakan antara pengertian komputasi, pengertian komputer maupun sistem komputer. Yang pertama adalah kata komputasi. Kata komputasi ini merupakan sebuah algoritma yang mampu memecahkan masalah atau memberikan solusi dari inputan data. Komputasi ini bisa juga disebut dengan perhitungan dengan menggunakan komputer, atau komputasi juga dalam bidang matematika itu diartikan sebagai perhitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau pengubah-pengubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Itu komputasi, dia berupa algoritma atau urutan penyelesaian masalah dari inputan data sehingga didapatkan suatu solusi atau perhitungan data-data atau bilangan. Sedangkan komputasi ini kalau dibandingkan dengan komputer merupakan bagian dari komputernya ya. Jadi komputer itu nantinya mengelola datanya. Proses pengelolaan ini yang disebut dengan komputasi. Komputer itu sendiri apa? Komputer itu sendiri adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Jadi informasi ini bermacam-macam bentuknya, bisa gambar, bisa teks, bisa suara, maupun video. Dengan demikian, komputer ini sebagai peralatan elektronikanya atau sebagai alatnya untuk melakukan suatu komputasi. Sedangkan sistem komputer sendiri disebut sistem komputer karena terdiri dari berbagai macam peralatan. Atau secara bahasa, sistem komputer adalah kumpulan dari banyak perangkat komputer yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga nantinya dapat dihasilkan sebuah informasi yang diinginkan oleh pengguna. Pada dasarnya sistem komputer ini itu mengacu pada kehidupan sehari-hari ya, kejadian kehidupan sehari-hari yang ditiru dan nantinya adalah menggantikan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi sistem komputer hakikatnya adalah meniru dunia ini untuk dijadikan dunia digital sehingga bisa membantu atau menggantikan manusia dalam melakukan pekerjaan yang sulit dan membosankan. Sehingga kita mungkin hanya klik tombol akan terselesaikan suatu pekerjaan. Itu secara umum tentang sistem komputer. Sebelum membahas lebih jauh lagi, apa sih konseptual dari komputer itu sendiri? Konseptual atau konsep dari komputer itu, pokok dalam komputer itu yang pertama adanya alat input. Alat input ini nanti digunakan untuk memasukkan sebuah data ya. Di mana data itu terdiri dari data teks, suara, atau data mungkin klik atau sentuhan ya, atau bahkan lainnya. Jadi masukan itu nanti ditangkap oleh alat input. Setelah ditangkap oleh alat input ini, tentunya berikutnya adalah diolah. Informasi itu diolah yang akan diolah oleh Central Processing Unit atau CPU. Dari situ akan ada berbagai macam algoritma atau ada berbagai macam urutan proses penyelesaian melalui unit proses utama yaitu unit kontrol, unit aritmatika logika, unit kontrol untuk mengontrol semua proses yang ada, sedangkan unit aritmatika atau logika ini mengarah pada algoritmanya atau mengarah pada pola tertentunya dan disimpan maupun disimpan permanen maupun tidak permanen di unit memori. Setelah itu nanti setelah diproses akan menghasilkan sebuah informasi baru yang di sini akan ditampilkan atau direpresentasikan melalui peralatan output atau keluaran. Ini konsep dari komputer. Jangan lupa subscribe, like, Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dari sistem komputer itu sendiri. Komponen dari sistem komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama ada disebut dengan hardware atau perangkat keras, di mana komponen ini berupa fisik ya, yaitu berupa fisik komputer. Kalau fisik tentu saja bisa disentuh atau dilihat atau bahkan dipindahkan.
Sedangkan komponen yang kedua disebut dengan software atau perangkat lunak. Perangkat lunak ini merupakan sebuah komponen yang tentu saja berlawanan dengan hardware. Kalau software itu yang tidak memiliki wujud alias tak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata. Nantinya perangkat lunak ini yang akan memproses menghubungkan antara komponen yang ketiga dengan hardware-nya itu. Itu disebut dengan software. Yang ketiga komponennya disebut dengan brandware. Brandware ini cenderungnya adalah manusia ya atau pengguna komputer itu sendiri. Tentu saja dalam sistem core ini akan menghasilkan sebuah informasi yang baik dan tidaknya tergantung pada brandware-nya. Kalau alatnya bisa diprogram sesuai keinginan, tapi kalau brandware-nya ingin melakukan suatu kecurangan dan melakukan suatu hal yang negatif, tentunya dia akan membuat sebuah program yang negatif juga. Jadi baik buruknya suatu teknologi ini akan dipengaruhi paling utamanya adalah oleh brandware, di samping oleh kelemahan teknologi yang ada. Selanjutnya di hardware atau perangkat keras ini kita ingat kembali definisi dari hardware yaitu komponen fisik pada komputer ya, di mana dia dapat disentuh, dilihat atau dipindahkan. Kalau kita secara mudah hardware ini ya apa yang kita lihat di komputer itu ya. Di situ akan dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama disebut komponen perangkat input, yaitu digunakan untuk mengambil data yang berupa teks, yang berupa gambar, yang berupa video dan lainnya. Itu namanya perangkat input. Apa saja yang terdiri dari perangkat input ini? Yang pertama tentu kita kenal untuk menulis ada keyboard ya, atau mengeklik dengan menggunakan mouse. Ada juga kita kenal di laptop itu pengganti dari mouse itu biasanya disebut dengan touchpad. Terus berikutnya ada juga scanner untuk mengambil gambar misalnya seperti itu. Komponen yang kedua disebut dengan komponen perangkat output atau hasilnya. Bagaimana menghasilkan sebuah informasi itu ditampilkan dalam bentuk apa? Maka komponen-komponennya yang pertama ada monitor. Yang kedua ada printer. Terus berikutnya ada proyektor. Ada juga speaker atau berupa suara. Kalau monitor itu untuk lihat program ya, ini sebagai apa ya, interface atau penyambung antara komputer dengan manusianya. Di situ akan di printer, hasilnya bisa berupa teks maupun gambar, ada proyektor, ada speaker ke suara. Selanjutnya yang ketiga ada komponen perangkat proses. Nah, di dalam proses ini masuknya di dalam CPU. Apa saja perangkat prosesnya? Alat-alat yang digunakan untuk memproses data tersebut. Yang pertama disebut dengan Central Processing Unit atau CPU. Yang kedua ada Random Access Memory atau RAM. Ini untuk menyimpan memori ya. Terus ada Video Graphic Array atau VGA. Terus ada juga motherboard atau inti semua perangkat yang ada di dalam komputer itu nanti biasanya ditempelkan pada motherboard. Yang berikutnya adalah komponen perangkat media penyimpanan. Penyimpanan ini medianya bisa disimpan dalam hard disk ya di komputer. Ada juga optical drive, ada juga CD-ROM atau USB. Ini kalau USB maupun CD-ROM itu di luar dari komponen komputernya itu, tapi dia sebagai eksternalnya. Untuk softwarenya atau perangkat lunaknya, yaitu sebuah komponen yang tidak memiliki wujud, alias kita tidak bisa melihatnya. Apa saja yang ada di dalam komponen perangkat lunak ini? Yang pertama tentu saja SO atau sistem operasi. Ini sebagai dasar dari program yang ada di dalam komputer tersebut untuk menjalankannya. Jenis-jenis dari sistem operasi yang kita kenal yang paling banyak itu pertama adalah Windows. Windows biasanya banyak digunakan di tempat-tempat umum, perkantoran dan sebagainya. Ini yang familiar biasanya menggunakan Windows. Yang kedua ada yaitu Linux. Nah, Linux ini lebih cenderung pada
pengembangan, dan di situ lebih open source ya, atau terbuka ya, bisa dikembangkan kembali. Kalau Windows sudah dalam satu paket. Yang berikutnya ada Max. Nah, ada Max. Terus berikutnya aplikasi pembaca multimedia. Perangkat lunak berikutnya adalah aplikasi pembaca multimedia. Ini sebagai tambahan ya, tambahannya. Kalau yang intinya di sistem operasi ada Windows, Linux atau Mac. Yang sering kita gunakan adalah Windows. Oke, untuk aplikasi pembaca multimedia ada Windows Media Player. Ada juga FLC, ada Winamp. Nah, itu yang sering kita yang langsung berada di Windows atau tertanam di sistem operasi Windows itu adalah yang Windows Media Player. Untuk FLC Player maupun Winamp kita bisa menginstal dari drive yang ada. Terus berikutnya aplikasi persuratan. Aplikasi persuratan ini mungkin sudah familiar ya. Yang pertama ada Google Gmail ya, akun Gmail yang kita gunakan biasanya nanti akan ada aplikasi, ada Gmailnya. Terus Yahoo Mail ini jarang ya, yang familiar di sini adalah Google Mail. Terus berikutnya Outlook atau mengatur tentang email. Yang keempat, aplikasi pengelola multimedia. Aplikasi ini terdiri dari Games, ada Audity, ada juga Cyberlink, Power Direction. Sebenarnya tidak hanya ini ya pengolah multimedia, kita bisa juga menggunakan aplikasi Movie Maker dan sebagainya. Ini salah satu contoh-contohnya saja. Di samping aplikasi yang lain, sekarang lebih banyak aplikasi-aplikasi terkait dengan multimedia. Jadi kita bisa mengedit atau menyeting sebuah video menjadi sebuah video yang baik. Terus yang berikutnya aplikasi penjelajah internet. Aplikasi penjelajah internet ini kegunaannya adalah untuk mencari informasi di internet. Yang pertama aplikasi yang digunakan ada Safari, ada Mozilla Firefox, ini lumayan banyak, Firefox ya. Terus ada Internet Explorer. Internet Explorer ini sudah tertanam di Windows biasanya. Terus berikutnya ada Windows Egg. Windows Egg juga sama, dia tertanam di Windows. Terus selanjutnya Google Chrome. Nah, Google Chrome yang sering kita gunakan. Terakhir aplikasi penyimpanan online. Di dalam aplikasi penyimpanan online sebenarnya banyak sekali ya, tapi kita sebutkan dua di sini ya. Yang pertama disebut dengan Google Drive dan yang ketiga dengan Microsoft OneDrive. Nah, ini merupakan komponen-komponen dari perangkat lunak yang biasa kita temukan. Komputer itu kalau didasarkan pada ukurannya bisa kita bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama disebut dengan mikrokomputer atau komputer mikro, di mana ukurannya itu kecil ya, paling kecil di antara yang lain. Contoh-contohnya ada ultrabook, ada permainan konsol, ada telepon pintar, ini bisa dikategorikan ke dalam komputer kecil ya, atau tablet. Yang kedua ada komputer personal atau disingkat dengan PC atau personal komputer. PC ini dapat berbentuk desktop PC atau dirancang untuk ditaruh di meja. Yang ketiga disebut dengan mini PC atau komputer yang merupakan peralihan dari komputer PC atau komputer personal ke komputer mini. Lalu komputer mini itu sendiri apa? Yang keempat adalah mini komputer, di mana komputer ini lebih besar kapasitas memori maupun pemrosesannya dibandingkan dengan komputer personal atau PC. Terus berikutnya ada komputer mainframe, di mana komputer ini lebih besar daripada komputer biasanya ya, biasanya, dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Digunakan untuk server. Yang berikutnya terakhir adalah superkomputer. Namanya super berarti paling besar ya, memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Itu jenis-jenis dari komputer berdasarkan ukurannya. Oke, dari penjelasan tadi tentu saja Anda bisa menarik kesimpulan
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa perbedaan komputasi, komputer, dan sistem komputer? Yang kedua, jelaskan konseptual komputer. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan komponen sistem komputer. Keempat, jelaskan yang dimaksud dengan hardware. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan software. Terus yang keenam, jelaskan jenis komputer berdasarkan ukurannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe kan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.